Video ini dibuat buat teman-teman yang udah pernah mencapai 1 juta pertama, atau enggak buat teman-teman yang belum pernah mencapai 100 juta pertama dan mungkin soon teman-teman bakal dapat ini guys ya. Tapi di sini buat teman-teman yang belum dapetin 1 juta pertama, gua mau ngasih tahu nih gambaran-gambaran kesalahan yang sering banget dilakuin sama teman-teman yang udah pernah mencapai 100 juta pertama. Anyway, gua 100 juta pertama gua ya bisa dibilang di tahun 2025 kemarin, dan alhamdulillah sekarang ingin ongoing ke selanjutnya. Tapi di sini gua nggak mau sombong atau nggak mau flexing. Karena apa? Karena itu nggak ada fungsinya gitu, nggak ada sia-sia lah malah. Nah, tapi di sini gue mau ngasih tahu kalau misalnya kesalahan orang-orang kebanyakan dari teman gue sendiri, bahkan dari gue sendiri, kalau misalnya mendapatkan 100 juta pertama, ini kesalahannya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini gue mau sharing kalian apa sih kesalahan orang-orang yang udah pernah mencapai 1 juta pertama dalam hidupnya mereka. Yang pertama tentunya nilai gaya hidup akan semakin naik. Nah, tentunya lu bisa lihat guys ya, grafik ini pengeluaran konsumen di Indonesia itu perlahan makin naik, dan pastinya kalau misalnya lu pahamin dari Q1, Q2, Q3 lah. Tapi di sini gue mau ngebahas Q3-nya aja. Dari tahun 2025 sampai tahun 2006 ini peningkatannya tuh jauh banget guys ya. Dari 2025 konsumsi Indonesia, orang-orang Indonesia tuh mencapai 1,74. Nah, tapi tahun 2026 ini malah naik. Nah, lu bisa lihat nih data-datanya lagi. Jadi intinya konsumtifnya masyarakat Indonesia tuh malah makin menaik gitu. Dan dari sini udah bisa ketahuan kalau misalnya gaya hidup seseorang ketika mereka itu udah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendapatan, pastinya mereka itu ya bisa dibilang malah naik gitu gaya hidupnya. Dan sedikit banget orang-orang yang mereka itu ketika dapat gaji yang besar, tentunya menabungnya juga besar. Itu sedikit banget guys ya. Kalau misalnya salah satunya, lu pasti beruntung. Yang kedua tentunya nggak punya alokasi investasi yang jelas, karena mereka itu udah dapat duit, taunya cuma ditabung. Kalau udah ditabungnya udah, kalau nggak beli rumah, mungkin beli buat foya-foya, buat tas mahal segala macamnya. Karena kebanyakan orang mereka ya, kadang cewek juga sih, mereka itu kadang beli tas emang buat investasi sih, benernya sih bisa juga. Tapi mereka itu beli tas, dipakai, abis itu udah dijual lagi. Ada loh kayak gitu. Bahkan dijualnya bisa lebih harga mahal atau enggak harga yang sama, tergantung dengan kualitas dan keadaan tas itu sendiri. Yang ketiga tentunya nggak punya dana darurat. Nah, ini penting banget guys ya, karena banyak orang yang menganjurkan kalau misalnya ketika lu dapat 1 juta pertama, kalau bisa lu pakai buat foya-foya. Foya-foya di sini maksudnya apa? Ya lu punya keinginan ini, beli, keinginan itu beli, jalan-jalan ke sini beli, jalan-jalan ke sana gas. Nah, tapi ketika lu dapat rezekinya lagi, mendapatkan 1 juta yang kedua, ya udah, lu udah nggak ada hasrat gitu buat konsumsi apapun itu yang nggak ada gunanya. Dan pastinya lu akan mikir, kok gue kemarin duitnya cepet banget habis ya. Nah, dari situlah lu akan berpikir kalau misalnya, kok gue kayaknya dulu bodoh banget ya, tolol banget gitu, ngabisin 100 juta yang gue udah perjuangin malah cepet banget habisnya, malah tinggal 1 juta buat gue makan di bulan ini. Nah, makanya itu penting banget buat teman-teman kalau misalnya kalau belum bisa berdamai sama diri sendiri atau enggak masih ada keinginan, ya udah, selagi lu punya duit coba lu aplikasiin. Nah, tapi ketika lu mungkin dikasih rezeki kedua kalinya, lu jangan sampai menyamakan keadaan lu yang sebelumnya dengan yang sekarang. Pastinya harus berbeda guys ya. Makanya ketika lu dapat 1 juta yang kedua, sebisa mungkin lu udah mulai tuh investasi 50% lah atau 60% kalau misalnya keadaan lu bukan senior generation. Yang keempat tentunya FOMO. Kebanyakan dari orang-orang pastinya ketika mereka dapat duit banyak, udah FOMO, mau makan di restoran yang terkenal, mau makan di tempat yang lagi tren, mau makan yang lagi FYP segala macam ya. Nah, padahal sekali makan mereka itu mungkin 200.000 sampai 300.000 lah. Dan kalau misalnya lu budgeting guys ya, sehari mereka kalau misalnya ke tempat tren-tren itu ya udah bisa habis sekitar kurang lebih 700 sampai 800.000. Nah, ini kebetulan terjadi ke gua gitu. Waktu itu kan gue lagi liburan juga ke Bandung ya, lebih tepatnya. Jadi ya udah, gue iseng-iseng gitu ke tempat-tempat tren, dan ternyata waktu gue totalin, wah gila cuy, sehari bisa habis sekitar kurang lebih 900.000 ya, dan sekali makan bisa kurang lebih 250.000 sampai 300.000. Nah, inilah karena gue terlalu FOMO, karena gue terlalu bodoh, terlalu tolol. Nah, makanya itu uang gue cepat banget itu habisnya. Padahal ya gue kerja keras, gue tabung segala macamnya. Yang kelima atau yang terakhir tentunya menganggap uang 1 juta itu banyak banget dan tanpa adanya strategi atau enggak alokasi yang lebih jelas. Nah, mungkin ini agak sama guys ya kayak poin 2, tapi bedanya ketika lu udah paham tentang apa itu uang, apa itu finansial planner segala macamnya, pastinya lu nggak akan gegabah lah. Dan kalau misalnya lu benar-benar udah di tahap dimana gua kalau misalnya dapat duit apapun itu, ya udah, yang naik pendapatan gua aja,
gaya hidup tetap sederhana, tetap frugal living. Nah, gua akuin lu udah di fase dimana lu udah fase yang terbaik lah pokoknya di antara teman-teman lo. Karena ini jarang banget guys ya. Orang-orang bahkan yang teman gua udah umur 40-an, ketika mereka dapat duit banyak, ya udah langsung tuh dihabisin buat keluar negeri, dihabisin buat beli barang branded segala macamnya, tanpa mereka pikir kalau misalnya mereka akan menua, dan ketika mereka menua, mereka akan turun dari tenaganya, pola pikirnya segala macamnya. Ujung-ujungnya investasinya, asetnya nothing. Nah, itulah kesalahan kebanyakan mereka yang udah pernah mencapai 1 juta pertama. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apa sih kesalahan kalian ketika mendapatkan 1 juta pertama? Atau enggak mungkin teman-teman yang masih ongoing, biar ada gambarannya, coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.